Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hai. Perkenalkan, nama aku Lionel Suryanggara Kendet Hermanto. Aku kelas 5B Al-Alim. Aku berasal dari sekolah MI Miftahul Huda Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul Cahaya Ajaib. Penulis dari Cahaya Ajaib ini adalah Lina Herlina, ilustrator Indah Safitri, dan penyuting Muhammad Azhar Rasjid. Penerbit dari Cahaya Ajaib ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Cahaya Ajaib ini menceritakan seorang anak yang bernama Didi dan yang sudah bersiap di pagi hari untuk menemani abahnya ke kebun. Setelah itu, setelah Didi sampai di kebun dengan abahnya pun naik dan mendapatkan sadapan lahang. Karena Didi tidak sabar, Didi pun meminumnya. Air lahang itu sangat manis sekali. Setelah itu, pada suatu hari, Didi pun kehausan. Didi pun mencari air lahang itu. Dia mencarinya, ternyata ada di ujung meja. Setelah itu, dia pun meminumnya. Setelah dia baru saja setetes sampai masuk lidah, dia pun memuntahkannya kembali. Didi bingung, kenapa air lahang yang awalnya manis menjadi asam. Kalau mau tahu kelanjutannya, simak ya. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Didi. Pagi-pagi dia sudah siap untuk ke kebun bersama abahnya. Setelah sampai di kebun, Didi pun membantu abah untuk mengambil sadapan lahang. Abah pun naik dengan tangga bambu. Lalu saat abah ingin mengambil lodong, ternyata ada tupai. Abah menghiraukan tupai itu, lalu sangat mengucirnya dengan halus. Hush, hush. Didi sambil melihat tupai itu yang bergelantungan, yang dari ranting ke kanan ke kiri, dia pun sambil melambun sambil seperti bernyanyi. La 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 la. Didi pun lalu setelah itu abah pun memanggil Didi untuk mengambil sadapan lahang yang abah turunkan. Didi, sini. Nih ambil. Kata Didi, kalau misalnya abah kelihatan keberatan, pasti isinya banyak. Setelah itu, karena Didi tidak sabar, Didi pun meminum separuhnya. Lalu, mereka pun pulang ke rumah. Ternyata di rumah sudah ada Ambu yang sudah memanaskan api menggunakan kayu bakar. Didi bertanya, kenapa Ambu memanaskan kayu bakar? Ambu kenapa manasin kayu bakar? Emang mau bikin apa? Ambu menjawab, Didi, Ambu mau bikin gula merah. Didi pun bertanya kembali, Ambu, di gula merah itu dibuatnya pakai apa? Ambu pun bilang, air gula merah ini dibikin dari cahaya ajaib, yaitu adalah air lahang. Didi pun menanyakannya lagi, Ambu, gimana bikin gula merahnya? Ambu bilang, pertama-tama memanaskan api dengan kayu bakar, lalu mengambil wajan dan isinya dengan air lahang, lalu tunggu sampai kental, lalu dimasukkan kepada wadah cetakan. Oh, Didi pun mengerti. Setelah itu, Didi dan abah pun kembali keluar rumah. Mereka berjualan air lahang. Didi sangat suka air lahang. Karena air lahang itu banyak sekali manfaatnya. Vitamin A, vitamin C, vitamin karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah itu, ternyata dagangan abah ini laris. Didi pun senang karena bisa jajan kembali. Lalu pada suatu hari berikutnya, Didi yang kehausan, Didi pun mencari sebotol
air lahang. Dia pun menemukannya di ujung meja. Didi pun mengambil, lalu saat baru saja menuangkan setetes kepada lidahnya, asam! Didi pun memuntahkannya kembali. Didi bingung, kenapa air lahang yang awalnya manis menjadi asam. Didi pun mengambil botol itu, lalu memberikan air lahang itu kepada kucingnya Apung. Apung tidak mau, dia pun langsung mencari air putih. Lalu Didi pun heran, kenapa ya air lahang ini awalnya manis jadi asam? Abah tanya tuh. Didi pun tanya ke Abah, Abah, kenapa air lahang ini yang awalnya manis menjadi asam? Abah pun sudah tidak bisa tahan ketawa lagi. Karena Abah sudah tahu air lahang yang awalnya manis menjadi cuka lahang. Abah pun menyuruh Didi untuk duduk di sampingnya. Lalu Abah pun menceritakan kenapa air lahang yang awalnya manis bisa menjadi asam. Didi, air lahang yang awalnya manis menjadi asam itu karena bukan dimasuki garam, tapi sudah menjadi cuka lahang karena sudah didiamkan lebih dari 8 hari atau seminggu. Oh gitu ya Abah. Terus manfaatnya ada nggak Abah? Didi pun bertanya. Setelah itu Abah pun menjawab, ini tuh banyak manfaatnya. Terus juga gak bikin sakit perut. Oh, Didi pun berterima kasih kepada Abah karena sudah memberikan ilmu baru. Lalu Didi pun mengambil sejenak kertas dan satu pulpen. Dia berpikir besok ada tugas tentang cerita karangan. Dia pun menulis cerita karangannya dengan berjudul Cahaya Ajaib. Setelah itu keesokan harinya Didi pun berangkat ke sekolah dan tidak lupa membawa cerita karangannya tersebut. Jadi pesan moral yang bisa diambil dari cerita Cahaya Ajaib ini adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil dan jangan pernah menyerah. Saya minta maaf kalau misalnya ada perkataan yang kurang bagus atau yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.